Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan diri kembali. Nama saya Dimas Eko Saji Ningrat, biasa dipanggil Dimas. Dari jurusan Bisnis Manajemen dengan NIM 280 2634 950. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang real time process. Yang untuk menjawab pertanyaan dari threads ketiga. Berikut saya tampilkan threads-nya. Di threads ini saya dimintakan menjelaskan tentang dalam real time process apa saja yang perlu diperhatikan untuk implementasinya dan framework apa yang cocok digunakan untuk data structured, semi-structured, dan unstructured. Berikan contoh diagram proses batch pada kasus berikut. Pilih salah satu. Satu smart system, aquaponic, terus dua expedition car tracking, kemudian tiga healthcare cardiovascular. Baik, saya akan menjelaskannya eh, tentang real time big data processing. Jadi sedikit membayangkan dulu ya. Bayangkan data ini seperti mengalir deras tanpa henti seperti air terjun. Nah, bagaimana cara kita menangkap, memproses, dan menyajikannya ke dalam dashboard dalam hitungan milidetik? Di sini saya akan bahas. Untuk hal-hal kritikal yang wajib diperhatikan dalam informasi real time, teman-teman, membangun sistem real time itu jauh berbeda dengan sistem batch tradisional. Ada satu hukum sakral yang membatasi kita dalam merancang sistem distribusi real time, yaitu prinsip SCV, Speed, Consistency, Value. Sistem real time hanya bisa memilih dua dari tiga pilar ini secara optimal. Speed itu seberapa cepat data harus dieksekusi setelah diproduksi. Terus konsistensi itu keakuratan dan presisi mutlak dari hasil kalkulasi. Kemudian volume itu jumlah kapasitas dan data raksasa yang masuk. Konsekuensi desain sistem yang wajib diwaspadai. Yang pertama itu arsitektur penyimpanan ganda atau dual storage arsitektur. Karena data mengalir secara kontinu streaming, sistem kita harus menangkap data lewat data transfer engine, lalu menyimpannya secara serentak ke dalam in-memory storage device untuk komputasi instan. Sekaligus on this storage device untuk keamanan data jangka panjang. Kemudian kompleksitas versus kecepatan. Kita harus jeli memilih pendekatan analitik jika kita menggunakan event stream processing atau ESP. Kita mengorbankan kompleksitas demi mengejar speed murni menggunakan data algoritma formula sederhana yang langsung di memori. Sebaliknya, jika kita memakai kompleks event processing atau CEP, kita mendapatkan analisis pola sektoral yang kaya, namun speed akan sedikit terkompromi karena beban komputasinya yang berat. Lanjut di bagian framework, prosesan real time sesuai karakteristik data. Nah, sekarang bayangkan ya jika di visual layar Anda terbagi menjadi tiga kolom jenis data. Apa saja framework terbaiknya? Yang pertama itu data terstruktur. Nah, karakteristiknya itu data dari sensor IoT, data relasional atau koordinat GPS yang skemanya pasti. Kemudian framework terbaik Apache Link atau Spark Streaming. Struktur streaming Flink ini sangat unggul karena memproses data secara true streaming per event dengan latensi yang sangat rendah, sangat cocok mempertahankan konsistensi tinggi pada struktur yang terdistribusi. Kemudian data semi struktur. Karakteristiknya itu pakai file log system, payload JSON dari API web atau sensor berbasis format XML. Framework terbaik adalah Apache Storm atau Apache Samsa ini. Framework ini sangat fleksibel untuk melakukan parsing, pemetaan, dan transportasi skema dinamis secara instan di dalam memori sebelum dilempar ke penyimpanan akhir. Kemudian data tidak terstruktur. Nah, karakteristiknya ini seperti aliran data audio, live video streaming CCTV, atau teks bebas dari media sosial. Framework terbaiknya itu Apache Kafka sebagai ingestion dan stream process dikomunikasikan dengan kerangka kerja AI seperti TensorFlow Streaming atau OpenCV di sini. Kafka bertindak sebagai data transfer engine yang andal menampung volume tak terstruktur yang masif, lalu disalurkan ke mesin proses AI untuk ekstraksi fitur secara instan. Kemudian,
Studi kasus real time, smart system aquaponik, ya bisa dilihat sini smart system aquaponik, ya untuk memberi sistem aquaponik. Untuk memberikan gambaran konkret di sini ya, mari kita bahas kasus smart system aquaponik. Di sini kita harus memantau ekosistem secara real time demi menjaga kelangsungan hidup ikan dan tanaman. Berikut adalah diagram alur proses yang saya rancang secara akademis, mengacu pada lecture notes. Saya tampilkan ya. Hmm, sebentar, mau menunggu. Nah, oke, sudah tampil. Oke, inilah diagramnya untuk penjelasannya. Nah, ini ada langkah awal atau ingestion. Nah, sensor IoT yang tertanam di kolom aquaponik mengirimkan data kualitas air, pH-nya, suhunya, kadar amonianya secara konstan. Data ini ditangkap oleh data transfer engine seperti Apache Kafka agar tidak ada kehilangan data akibat lonjakan volume. Kemudian langkah 2A dan 2B, Dual Storage Stream. Sesuai standar arsitektur Big Data Real Time, Kafka langsung menduplikasi data kedua jalur. Jalur cepat 2A melempar data ke in-memory storage seperti Redis agar bisa dieksekusi. Nah, jalur aman 2B menyimpannya ke storage device permanen pada disk. Pada tadi pada disk untuk keperluan analisis tren jangka panjang pada mode batch. Nah, langkah tiganya itu real time processing nih. Processing engine-nya itu berbasis Event Stream Processing, ESP, membaca data memori secara kilat. Di sini, algoritma formula mendeteksi jika ada anomali, misalnya jika pH air tiba-tiba drop, karena sistem langsung mendeteksi dan dalam milidetik bisa dideteksi langsung nih kalau ada penurunan pH. Kemudian langkah 4, yaitu Action and Visualization. Nah, hasil dalam olahan mesin langsung diteruskan ke dashboard operasional untuk dipantau oleh pengelola, sekaligus memicu perintah otomatis aktuator untuk menyalakan pompa penetral pH secara otomatis. Nah, luar biasa bukan ya, Bapak Ibu semua? Kombinasi antara kecepatan tinggi, speed, dan penanganan data kontinu volume berhasil menciptakan ekosistem aquaponik tanpa penundaan. Oke. Sekian, itu saja penjelasan dari saya terhadap tes 3 ini. Semoga banyak membantu dan memberi banyak insight. Saya Dimas, saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.